memanas ekstrim, sebagian orang terpaksa mendekam di ruangan ber-AC dengan handuk basah menyekat wajah. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Peningkatan suhu yang memanas ekstrim menyebabkan hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meningkat sampai 60 derajat Celcius. Dengan permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim, kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Belum lagi di tahun ini, pandemi bukan hanya varian COVID, tapi perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia yang menyebabkan penyebaran penyakit. Dengan setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria dan ancaman demam berdarah yang berpengaruh pada krisis perawatan kesehatan. Dengan proyeksi populasi dunia yang meningkat dari tahun ke tahun sampai 9 miliar juta jiwa, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap, yang berdampak pada bahan makanan akan semakin mahal dan jumlah orang kurang gizi di dunia terus meningkat. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal, atau menakut-nakuti. Semua gambaran tadi berbasis penelitian dan data-data saintifik. Ada yang bisa kita lakukan sebaliknya. Tentu saja itu perlu. Namun, rangkaian kebijakan pemerintah yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila akan berdampak signifikan yang dibutuhkan segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, lingkungan hidup Indonesia dianugerahkan Tuhan yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Perlakuan terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam, dan terhadap Tuhan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui investasi, mengamalkan Pancasila, melakukan generasi yang baik, tata negara yang baik, dan mengelola bangsa demi kelancaran lingkungan hidup di Indonesia. Harus kita lalui bersama-sama, karena kalau kita sendiri kita tidak mampu menjalani kegiatan ini. Ayo kita geberkan kebersihan lingkungan di Indonesia, terutama di Sumba. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain. Yang pertama, mewujudkan, menemukan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Yang kedua, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran kemitraan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sila kelima. Dalam sila ini melarang adanya berbagai kegiatan yang mengarah pada keseluruhan lingkungan hidup dan akan merugikan masyarakat luas sehingga menimbulkan ketidakkeserahan dan muncul berbagai konflik yang dapat memicu ketidakkesenangan masyarakat. Bagaimana cara Anda melakukan penerapan dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemeliharaan lingkungan hidup? Perlunya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemerintah pemeliharaan lingkungan hidup dengan baik sehingga tercipta lingkungan yang baik dan sehat. Masyarakat harus mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup. Masyarakat harus memahami nilai-nilai yang terkandas dalam Pancasila yang merupakan pedoman hidup bagi bangsa dan bernegara. Terima kasih. Bagaimana cara penerapan dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemeliharaan lingkungan hidup? Perlunya memperhatikan masalah pengelolaan lingkungan hidup supaya masyarakat dapat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang wajib memelihara pelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan mengelola pelemahan pengertian lingkungan hidup. Dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup tersebut perlu diperhatikan dan dijiwai dengan pengamalan atau aplikasi nilai-nilai Pancasila. Sebab Pancasila adalah norma-norma yaitu bisa dipisahkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup melalui dari sila pertama sampai sila kelima. Bagaimana cara pengaplikasian dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemeliharaan lingkungan hidup? Pancasila bukan hanya ideologi bagi rakyat Indonesia, tetapi juga budaya falsafah hidup sebagai citra hukum atau dasar negara yang tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia. Budaya Pancasila yang digali dari bumi kita harus sosialisasikan untuk dibumikan kembali ke bumi Nusantara. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di masyarakat, solusi kami melakukan penghijauan, melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan atau di masyarakat. Harapan saya, semoga kegiatan ini berdampak dan bermanfaat bagi pemeliharaan di lingkungan hidup baik di Indonesia, di Sumba, dan di seluruh dunia.